Bismillahirrahmanirrahim. Maka soal pemilihan tentang siapa calon itu menjadi satu bahasan penting dalam membangun sebuah pernikahan. Siapa sebenarnya orang yang nanti akan kita jadikan pasangan, itu sebenarnya menunjukkan seberapa lurus niat kita dalam membangun sebuah pernikahan yang baik. Jadi kita tuh bisa tahu, dia nikah sama siapa sih, sama itu. Itu kita sebenarnya udah tahu, dia punya visi masuk surga atau tidak, dia punya visi pendidikan anak atau tidak. Lah kalau orang yang dipilih itu nggak siap jadi ibu, bagaimana mengharapkan anak-anaknya jadi soleh? Kalau yang dipilih laki-laki yang tidak siap jadi ayah, bagaimana bisa mengharapkan anak soleh lahir dari keluarga itu? Oke. Maka pembahasan tentang memilih siapa yang datang itu menjadi penting. Dalam konteks memilih calon suami ternyata idza ja'akum man tardawna dina wa khuluquhu fa'ankihuhu. Jika datang kepadamu laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik, maka nikahkanlah dia. Illa taf'alu, jika kamu tidak melakukannya, maksudnya tidak menjadikan pondasi dalam memilih suami itu karena agama dan akhlak, takun fitnatum fil ardi wa fasadun, akan terjadi fitnah dan kerusakan. Jadi akibat dari memilih suami yang tidak baik agamanya dan tidak baik akhlaknya adalah terjadi fitnah dan kerusakan. Ada seorang perempuan datang ke tempat saya, Ustaz, suami saya pengen saya memakai cadar, niqab. Baguslah. Iya Ustaz, bagus, dan saya juga mau memakai niqab. Tapi saya bilang sama suami, jangan sekarang. Saya butuh waktu untuk meyakinkan hati saya, sehingga nanti kalau sudah pakai niqab tidak saya lepas lagi. Saya pengennya sekali pakai, saya tidak ingin lepas lagi. Saya butuh waktu 1 tahun untuk meyakinkan. Maka saya minta pada suami untuk ngajari saya, meyakinkan saya bahwa pilihan memakai niqab itu pilihan baik buat saya. Deal. Mereka sepakat, setahun kemudian si istri mau pakai niqab. Di tengah jalan, nggak sampai setengah tahun terjadi pertengkaran di antara mereka. Dan ketika terjadi pertengkaran itu, suaminya lost control, nggak bisa mengendalikan emosinya, kemudian ngomong. Nah, omongannya itu dalam bahasa Jawa itu kira-kira begini. Koncoku ki ustad ganteng-ganteng, aku ki isin nek ketemu karo ustad kok ngajak kowe wong kowe ki tuwa ireng merongos tur elek mula nganggo cadar gitu. Kalau bahasa Indonesia itu gini loh, aku tuh punya ustad, temen ustad ganteng-ganteng. Aku tuh malu kalau ketemu sama ustad sedang sama kamu. Kamu itu tua, hitam, jelek dan tongos, maka pakai cadar lah gitu. Pada itu sisnya shock gitu loh. Loh, berarti kamu selama ini nyuruh aku pakai cadar tuh bahasanya adalah menegakkan sunnah. Tapi aslinya adalah karena kamu malu aku wajahnya jelek. Itu kalau kasih sinetron judulnya adalah jahat di balik syariat. Judulnya begitu sinetronnya itu. Jadi orang lain lihatnya kamu kayak menegakkan syariat, aslinya niatmu jahat kok gitu. Sampai saya tanya, kamu punya anak juga sama suamimu? Punya Ustaz, berapa? 2. Kok aneh, di rumah dipakai, di luar malu? Emang kalau di rumah mati lampu terus apa? Gitu. Karena dalam keadaan mati lampu kan jelek sama cantik gak kelihatan. Suruh kesini suami kamu, saya pengen tahu seperti apa sih laki-laki seperti itu. Jadi ada orang-orang yang sepertinya syar'i, tapi sebenarnya di balik itu ada niat-niat yang tidak baik gitu. Nanti waktu yang akan membuktikan. Sebab kalau kita sesuai, kita pasrahkan hidup kita kepada Allah, nggak mungkin Allah mengkhianati. Tapi kalau kita menyimpan rencana-rencana keji atau mungkin motif-motif tersembunyi, tidak ada orang yang tahu, tapi Allah pasti tahu. Wallahu a'lam bishawab. Sementara ketika kita membicarakan pertama tadi ya terjadi fitnah itu kemarin di Jawa Tengah, ini Jawa Tengah saja itu ya. Pada Januari sampai Maret tahun 2017 kemarin ternyata pengidap HIV/AIDS itu cukup besar di Jawa Tengah. Yang mengejutkan adalah PSK para pelacur yang mengidap penyakit AIDS itu hanya sekitar 10 orang. Mungkin karena mereka sadar rawan risiko dan karena itu mereka sering konsultasi dan mungkin minum obat-obatnya mungkin. Tapi yang mengejutkan adalah ibu rumah tangga yang terkena HIV/AIDS pada periode yang sama ternyata jumlahnya 83 orang. Jadi para pelacur itu yang kena HIV/AIDS cuma 10 orang, ibu rumah tangga yang kena HIV/AIDS adalah 83 orang.
Dan ada di antara mereka ini ternyata perempuan-perempuan berjilbab yang datang ke pengajian, pulang ke rumah merawat anak, suami tugas luar kota, nanti pulang disambut sebagai pahlawan, penghasil nafkah keluarga, tapi ternyata juga menularkan penyakit kelamin itu karena ketika di tempat kerja mereka tidak setia. Ada perempuan-perempuan yang rela menikah dengan laki-laki yang agamanya tidak baik, ternyata Allah tunjukkan kebenaran hadis ini bahwa kamu akan terkena fitnah. Masa kamu perempuan berjilbab datangnya ke dokter spesialis kelamin karena suamimu nggak soleh dan kamu mau jadi istrinya. Sementara kerusakan kita lihat sendiri, ada yang dipukuli, ada yang dibentak-bentak, ada yang dibanting, ada dipecah-pecahkan barangnya, sampai ada yang handphonenya itu langsung diambil, langsung dibanting sama suaminya. Jadi resiko dari memiliki suami yang tidak soleh itu adalah Anda akan terkena fitnah dan akan ada kerusakan di rumah tangga Anda. Rasul sudah mengingatkan itu. Sementara dalam konteks memilih perempuan sebagai istri, Rasul mengatakan fatfar bidatin tinta ribat yada. Pilihlah perempuan yang punya agama, maka kamu akan beruntung. Jadi ketika Anda menikah dengan perempuan cantik, seksi, wanita karir, 1, 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin Anda tidak merasa itu pilihan yang salah. Tapi nanti ketika rumah tangga berjalan 15 tahun, Anda baru merasakan anak saya sudah diatur, susah diatur, anak saya suruh sholat nggak bisa, anak saya itu mentalnya nggak kuat, kalau nanti ada masalah sedikit saja udah ya drop. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pendidikan yang utuh. Dulu ketika waktu anakmu masih kecil, istrimu juga ikut mencari nafkah, memang es krim yang dibeli lebih mahal daripada tetangga, baju yang dibeli mahal, tapi keutuhan dia untuk mendapatkan kisah seorang ibu jelas tidak akan sempurna. Dan itu baru nanti terbuka setelah 15 tahun menikah gitu. Banyak orang yang tidak merasa salah memilih perempuan yang tidak soleha itu. Tapi nanti setelah 15 tahun menikah baru bisa merasakan, Ustaz, istri saya kok susah banget ya Ustaz diajak pengajian. Emang sejak dulu pengajian, setahu saya mudanya juga nggak pengajian gitu. Ustaz, istri saya kok hobinya sinetron. Lah kan memang sejak dulu pengen cita-citanya jadi pemain sinetron. Kok aneh? Jadi kamu aja yang menurut saya aneh, tiba-tiba mengenai istrinya soleha, padahal dari awal juga nggak ada tanda-tanda soleha, adanya toleha, tukang tolah-toleh gitu ya. Oke. Jadi ketika kita kembalikan kepada hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya amal itu tergantung niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Ini pembahasannya sangat tinggi loh, karena ini pembicaraan Anda dengan Allah, bukan dengan yang lain. Anda bisa menciptakan kalimat-kalimat yang membuat orang terpukau, tapi hati Anda sebenarnya seperti apa, hanya Allah yang tahu. Saya bertemu dengan orang-orang yang membangun pernikahannya kalimatnya tinggi-tinggi. Tapi begitu berjalannya waktu baru terbuka, ternyata apa yang dia inginkan dari pernikahan itu tidak seperti yang dulu dikatakan kepada kita. Tadi menegakkan sunnah. Ternyata isinya adalah menutupi kejelekan wajah istri dengan cadar. Itu kan Anda tidak tahu. Setahu Anda kalau ketemu sama orang pakai cadar, wah subhanallah ini ilmu agamanya tinggi. Tapi Allah memberitahukan kepada saya, ada loh di antara orang-orang yang pakai cadar itu ternyata niatnya menutupi mukanya yang tidak cantik. Gitu loh. Ada orang berpoligami, ada loh di antara orang-orang poligami itu niatnya adalah membebaskan diri dari kemiskinan, mumpung ada janda kaya yang tidak membebani nafkah tadi. Gitu. Jadi menjadi konsultan keluarga itu menariknya adalah menyibak beberapa rahasia yang secara umum orang tidak tahu. Bahkan ada loh orang datang ke pengajian tuh aslinya adalah menghindari masalah rumah tangga. Jadi dia bertengkar sama istrinya, daripada capek sama istrinya dia keluar. Karena dia nggak punya modal, dia nggak datang ke dugem, dia nggak dugem dunia gemblung gitu ya. Akhirnya dia datangnya ke pengajian, ustadznya nggak ngerti, ngertinya ini rajin banget, sekali datang sebelum tanya datang udah paling depan. Tapi ciri-cirinya adalah ketika dia datang paling awal, pulangnya paling malam, nunggu istrinya tidur dulu.
Ya, nanti begitu dia pulang saya tidur. Besok pagi sudah sibuk dengan urusan-urusan pekerjaan harian, capek bertengkar. Nah dalam keadaan seperti ini si suami menyimpulkan sudah selesai gitu loh. Besok polanya begitu lagi, ketika bertengkar pergi dari rumah karena dia tidak punya uang untuk ke night club, dia datangnya ke pengajian. Ustadznya aja yang bilang ini rajin sholat, rajin datang ke pengajian. Dia nggak tahu bahwa ini pelarian gitu loh. Saya ketemu dengan orang-orang seperti itu, rajin sekali datang ke pengajian, tapi rumah tangganya berantakan. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.